Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintang Waisunimala, dosen dari Antropologi Fisik Universitas Erlangga. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, saya sebagai ketua dengan job desk, saya sebagai koordinator kegiatan dari pengabdian masyarakat pada tahun 2024. Masyarakat pada tahun ini dilaksanakan di BK3S Surabaya dengan target sasaran berupa teman-teman dari kelompok difabel di Surabaya dan sekitarnya. Alasan memilih lokasi sebenarnya kita mendapatkan rekomendasi dari mitra kolaborasi kerjasama kali ini, yaitu dari BK3S Jawa Timur, karena selain aksesnya itu mudah dijangkau oleh teman-teman di Surabaya dan sekitarnya. Yang kedua juga di BK3S cukup sering mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pemberdayaan sosial dan masyarakat, sehingga kita melihat hal tersebut dan meninjau bahwa sebaiknya kita diadakan di BK3S karena sudah cukup sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini sebelumnya. Dan mengapa kita memilih teman-teman dari kelompok difabel, terutama pada tema peningkatan kapasitas kebencanaan tentang tanggap bencana ini adalah teman-teman difabel itu masih belum mendapatkan perhatian yang khusus terkait dengan kegiatan ataupun peningkatan kapasitas dalam bidang kebencanaan, sehingga dalam kegiatan ini harapan kami bisa menjadi penyambung dari kegiatan peningkatan kapasitas kebencanaan bagi teman-teman difabel. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya kami ingin mulai melangkah menuju pembangunan masyarakat yang inklusif, yang mana dalam pembangunan tersebut kita tidak mengabaikan kelompok-kelompok rentan, termasuk teman-teman dari kelompok difabel. Sehingga dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini kita menyasar teman-teman dari kelompok difabel untuk menjangkau sasaran yang lebih tepat terkait dengan bagaimana sih pembangunan inklusif itu. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini kita memiliki 3 narasumber ya teman-teman. Yang pertama dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang kedua dari BPPD Jawa Timur, dan yang ketiga dari BK3S. Dalam pemateri Dinas Sosial, mereka memaparkan terkait dengan bagaimana sih perlindungan sosial bagi korban bencana alam, yang mana ternyata dalam ada proses ketika terjadi bencana alam itu ada 3 proses. Yang pertama adalah prabencana, yang kedua adalah ketika bencana itu terjadi, dan yang terakhir ketika pasca bencana. Nah, program pengabdian masyarakat ini adalah bagian dari prabencana, yang mana kita berusaha untuk memberikan kapasitas pengetahuan dan kesiapan serta memberikan pemahaman tentang potensi serta risiko bencana bagi masyarakat, termasuk bagi teman-teman kelompok difabel. Nah, yang kedua dari BPPD Jawa Timur ini lebih kepada bagaimana sih penanggulangan bencana itu sendiri, sehingga teman-teman difabel di sini mendapatkan pengetahuan terkait bagaimana sih kita mempersiapkan diri terkait dengan misalkan ya nanti terjadi bencana. Salah satunya adalah memiliki tas siaga bencana. Nah, ini di sini teman-teman kemarin cukup menarik yang diskusinya dengan teman-teman difabel. Nah, yang terakhir dari BK3S ini karena lebih sering membahas tentang bagaimana kelompok-kelompok inklusif dan sosial. Tentunya dalam pemateri terakhir ini kita diingatkan kembali bahwa dalam
setiap proses pembangunan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, kita tidak boleh melupakan teman-teman dari kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Sehingga dari ketiga narasumber yang ada dalam kegiatan ini diharapkan kita bisa menggandeng seluruh kelompok masyarakat, termasuk teman-teman dari kelompok difabel, untuk bisa memiliki akses pengetahuan dan meningkatkan kapasitas teman-teman difabel terkait dengan kebencanaan yang ada di lingkungan mereka. Kesannya menyenangkan karena memang saya sangat bangga kalau teman-teman mahasiswa itu punya awareness terhadap teman-teman dari kelompok rentan ya. Hal ini konteksnya disabilitas. Kegiatan ini mesti ada tindak lanjutnya karena memang tidak bisa serta-merta dalam sekian jam teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan bencana. Jadi mesti ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk RPA. Saya rasa antusiasme pesertanya sangat bagus, semua sangat aktif, memperhatikan, kemudian saya juga sangat banyak sekali pertanyaan yang diajukan, semua sangat antusias sekali. Saya dapat ilmu baru ya tentang bencana alam, bisa dapat mengetahui tentang bencana alam, dan juga bisa berkomunikasi dengan narasumber yang bersangkutan. Teman-teman disabilitas mendapatkan pengetahuan untuk terkait dengan penanggulangan bencana dan bisa turut dalam kegiatan pengurangan resiko bencana. Diadakannya kegiatan ini tentu memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang difabel bagaimana upaya mereka dalam penanganan bencana. Kemudian harapan dari kami bahwa kerjasama ini tidak selalu dengan masyarakat yang non difabel, tapi bisa mengajak, mengikutsertakan para saudara kita difabel untuk berperan aktif dalam penanganan bencana. Ya, semoga saya bisa membantu bila ada yang mengalami kesulitan seperti bencana tadi, bisa meringankan lah dan yang ada dalam bencana. Seperti juga harapan dari peserta, tentu perlu ada tindak lanjut yang sifatnya lebih action, lebih berkegiatan di luar kelas ya. Bukan hanya teori, berupa praktek juga. Prakteknya juga bisa mulai dari bagaimana memahami kebencanaan dan apa yang harus dilakukan, sampai kegiatan yang sifatnya mitigasi. Kedepannya akan semakin banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman dari kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya. Karena selama ini kegiatan pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu belum menyentuh mereka sepenuhnya. Masih banyak yang terabaikan, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemantik untuk kegiatan-kegiatan serupa dan bahkan mungkin lebih baik untuk kedepannya, sehingga pembangunan inklusif itu benar-benar inklusif dengan tidak mengabaikan kelompok-kelompok rentan dan menjangkau seluruh bagian dari masyarakat.